Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kulibi, NPM 18439 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat belajar scroll di Visual Studio. Di sini langkah pertama yaitu kita harus membuka Visual Studio Code kita. Kemudian kita akan exam, kemudian kita pilih file, kemudian open folder. Nah, kita pilih di sini natif saya adalah Kulibi Programming. Select. Setelah itu kita buka app.js. Kemudian kita inputkan yaitu import React Native from React Native, kemudian import view React Native, kemudian import belajar from component base belajar scroll, export function app return view. Di sini kita panggil adalah belajar scroll. Nah, kita buat belajar scroll ini menggunakan klik kanan new file, kemudian kita belajar scroll.js. Nah, ini di dalam belajar scroll.js ini kita masukkan import from React Native, import view scroll view text image for React Native, class logo UR image, kemudian export default function. Kemudian return-nya ini adalah scroll view. Nah, ini isinya adalah text style font size 60, Zakaria help me please, kemudian Ahmad help me please, Budi help me please, dan Nurman help me please. Nah, di sini juga adalah const logo, itu menghasilkan logo. Caranya adalah image source. Nah, ini adalah hasil tampilan dari scroll view. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu membuat flash basic.js. Sama seperti yang tadi, yaitu pertama pada app kita buka app.js, kemudian kita komponen, klik kanan new file dengan nama flash basic.js. Kemudian kita inputkan yaitu React Native from React Native, kemudian flash tag view style sheet from React Native. Kemudian countnya di sini adalah pelajar, yaitu namanya terdiri dari Muhammad Kulibi dengan nomor telepon, Nur Hayati dengan nomor telepon, Ihsan dengan nomor telepon, dan Muna dengan nomor telepon. Kemudian di sini ada count style sheet, create item di sini adalah background color RGBA yaitu 100, 200, dan 100. Kemudian margin buttonnya adalah 4, alignment timesnya adalah center. Kemudian nama di sini adalah font size ukuran 20, kemudian font widthnya bold. Kemudian kita ekspor defaultnya di sini, returnnya menggunakan flat list yaitu data pelajar, header item, terus view style item. Nah, ini adalah const item menujunya ke warna dan background. Kemudian teksnya style nama item, nama teks, kemudian teks item nomor HP. Oke, selesai kita menginputkan itu, kemudian kita buka pada browser kita. Setelah kita save, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, yaitu Ahmad Kulibi dengan nomor telepon 1234, Nur Hayati dengan nomor telepon 3456, Ihsan dengan nomor telepon sekian, Muna dengan nomor telepon sekian. Guys, yang ketiga di sini yaitu kita akan diperintahkan untuk menginstal navigator container, yaitu dengan cara npm install
React Native Remote Gesture Holder, React Native Save R Context sampai penginstalan selesai. Jangan lupa dimatikan nodenya yang pertama, yaitu pada terminal. Kita matikan terlebih dahulu untuk dapat menginstal navigatornya. Kemudian setelah itu kita dapat jalankan kembali navigatornya. Kemudian kita pada app.js kita masukkan React Native Gesture Holder, kemudian React Native from React Native, kemudian import view-nya text dan button, kemudian import navigator dan create stack navigator. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masukkan const create navigator, kemudian function home screen, dimana isinya di sini adalah navigation, kemudian teksnya adalah home screen, button titelnya detail, on press, navigation, navigate, detail, kemudian function detail screennya adalah isinya adalah detail screen, teksnya, kemudian exportnya adalah navigation, stack navigation, kemudian stack screennya adalah home, komponen home screen, kemudian stack screen name detail, komponen detail screen, stack navigation dan navigation. Nah, ini adalah hasil dari penginstalan navigator dan stack navigator. Nah, ini jika kita klik detail maka dihasilnya akan detail screen dan home screen. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan membuat home screen, detail screen terpisah, melanjutkan yang tadi. Sama kepada components, kemudian new file yaitu detail screen dan home screen. Kemudian pada app.js-nya ini kita sama seperti tadi, namun di sini kita tambahkan import home screen from komponen home screen dan import detail from komponen detail screen. Kemudian ditambahkan const create stack navigator, kemudian defaultnya adalah app retro navigator, stack navigator, stack screen name-nya tetap home, kemudian stack screen name-nya tetap details, komponen detail screen, kemudian stack navigator, kemudian navigation container, kemudian pada home screen-nya. Pada home screen-nya ini yaitu import text from React, kemudian view text button importnya, kemudian export return-nya view text home screen, button titelnya yaitu on press, navigation, navigate, detail, nama Ahmad Kuliubi, terus umur 22 tahun. Kemudian pada detail screen di sini kita akan memasukkan import React Native sama seperti yang kemudian di sini kita tambahkan selain button yaitu style sheet from React Native, kemudian kita const style sheet create button, margin bottomnya 10, kemudian pada exportation function detail screen, navigation, rute, kemudian untuk memanggil sebuah nama dan umur rute prompts, kemudian course X, rute prompts umur, kemudian return view style Felix 1 Justicon Felix star dan item center, kemudian teksnya detail screen, nama dan umur, kemudian buttonnya style button, kemudian go detail again, on press, navigation, navigate detail, kemudian style button back titelnya, kemudian style button home.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik pada home screen detail, maka dia akan menunjukkan detail screen Ahmad Qulyubi dan umur 22 tahun. Nah, ini bisa kita pakai menggunakan tanda panah untuk kembali. Jika menggunakan go to detail again, itu akan tetap menampilkan pada detail screen Ahmad Qulyubi dan umur 22 tahun. Jika kita menekan back, maka dia akan kembali ke home screen. Begitu pula jika menekan home, maka akan kembali ke home screen. Oke, yang terakhir yaitu membuat tab navigation, di mana yang kita rubah di sini adalah pada app.js, kemudian home screen-nya tetap dan detail screen yang kita rubah. Di mana kita akan menginstal tab navigation-nya dulu dengan cara menuliskan npm install React Native Navigation button means tab. Tunggu sampai install selesai. Selanjutnya kita akan mengimport jika sudah selesai, yaitu import React Native pada app.js, cluster handler dan React Native from React Native, kemudian view text button React Native, kemudian navigation counter, kemudian navigation stack navigator, kemudian create button tab navigation, kemudian import ion icons from expo vector icons, kemudian import home screen dan detail screen, kemudian stack navigator, kemudian const create button tab, kemudian export detailnya di sini yaitu pada Retrun kita rubah menjadi tab navigator, screen option root, kemudian tabular iconnya focus color size less icon name return name home, kemudian icon name-nya fokus EOS information critical atau EOS information critical outline, kemudian jika tidak maka home screen-nya adalah detail dengan icon list book dan atau icon list, kemudian return-nya ini adalah icon size color focus dan size, kemudian pada tab bar option di sini adalah active tint color tomato dan inactive tint color gray, kemudian tab screen ini sama seperti yang lalu, kita rubah aja namanya menjadi tabs, kemudian pada home screen-nya ini masih tetap. Nah, pada bagian detail ini pada export function navigation root namanya ini akan kita matikan. Nah, untuk yang lainnya tetap, sehingga akan muncul jika kita klik home maka dia akan fokus ke home screen bertambah warna merah, kemudian apabila kita klik detail maka dia akan fokus ke detail screen sehingga muncul tanda juga warna merah. Oke guys, sekian penjelasan saya tentang menguas pemrograman perangkat bergerak. Apabila ada salah